Tidak semua pemilik buah iblis dalam cerita One Piece mampu melakukan awakening. Namun, beberapa karakter diperlihatkan memiliki awakening terbaik. Dalam cerita One Piece dijelaskan bahwa pada dasarnya, awakening merupakan momen di mana pengguna buah iblis menggunakan seluruh potensi dari buah iblis yang dia miliki. Kali ini, Anime Multiverse akan membahas 10 awakening buah iblis terbaik dalam cerita One Piece. Yang pertama, Ito Itonomi. Awakening buah iblis terbaik dalam cerita One Piece yang pertama adalah Ito Itonomi, yang merupakan buah iblis bertipe paramesia yang dimiliki oleh Don Quixote do Flamingo. Buah iblis ini memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk mengendalikan apapun dengan menciptakan sebuah tali pengatur yang tipis yang berasal dari awan. Senar atau tali yang muncul ini sangatlah kuat, bahkan mampu memotong meteor tanpa kesulitan. Dalam ceritanya diperlihatkan jika Doflamingo sudah memiliki buah iblis tersebut sejak masih kecil, sehingga rasanya wajar jika dia mampu menguasai dengan baik Ito Itonomi. Bahkan Doflamingo mampu untuk membangkitkan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan buah iblis ini, dia mampu mengendalikan sekitarnya, seperti menggunakan teknik bird cage untuk mengurung seluruh wilayah Dressrosa. Dan dalam cerita One Piece, Doflamingo merupakan salah satu karakter awal yang diperlihatkan mampu menghadirkan awakening selain para Jailer Beast di Impel Down. Dalam hal ini, Jailer Beast merupakan karakter pengguna buah iblis berjenis Zoan yang melakukan awakening tidak sempurna. Sedangkan Doflamingo dalam arc Dressrosa diperlihatkan menjadi karakter pertama dengan awakening yang sempurna. Kemudian yang kedua, ada Mochi Mochi Nomi. Setelah Ito milik Doflamingo, buah iblis Mochi Mochi milik Charlotte Katakuri juga menjadi buah iblis yang diperlihatkan mampu menghadirkan awakening sempurna. Mochi Mochi Nomi disebut sebagai salah satu buah iblis berjenis paramesia yang spesial. Pengguna kekuatan ini mampu untuk menciptakan, mengendalikan, dan berubah wujud menjadi mochi. Buah iblis ini termasuk dalam jenis buah paramesia spesial karena penggunanya bisa berubah wujud yang mana biasanya kekuatan tersebut hanya ada di jenis Logia. Dengan merubah tubuhnya atau sebagian tubuhnya menjadi mochi, penggunanya bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk berbagai hal seperti berlindung, menghindari serangan, atau sebagai senjata. Bagaimana kemudian Katakuri memperlihatkan kekuatan awakeningnya adalah seperti halnya buah iblis paramesia, di mana Katakuri mampu mempengaruhi sekitarnya. Pertarungannya melawan Luffy menjadi contoh dari hal ini. Dalam pertarungan melawan Luffy diperlihatkan bagaimana Katakuri berhasil mengubah pijakan atau wilayah sekitar Luffy menjadi mochi. Katakuri juga banyak menghadirkan serangan mochi yang sangat dahsyat dan membuat Luffy kewalahan. Belum ada penjelasan lebih jauh mengenai buah iblis mochi-mochi ini, dan juga belum ada penjelasan mengenai buah iblis spesial seperti mochi-mochi. Buah iblis ini bisa dibilang sangat underrated. Kemudian yang ketiga, Hiei Nomi. Kuzan alias Aokiji merupakan mantan admiral di markas pusat Angkatan Laut. Dia sempat masuk nominasi untuk mengisi jabatan sebagai Fleet Admiral menggantikan Sengoku, tapi posisi tersebut akhirnya menjadi milik Sakazuki. Setelah dia kalah dalam duel di Pang Hazard, Kuzan pun mundur dari Angkatan Laut. Saat ini, dia bergabung dengan bajak laut Kurohige. Aokiji alias Kuzan memiliki kekuatan dari Hiei Nomi. Dalam ceritanya diperlihatkan jika Hiei mampu membuat, mengendalikan, dan merubah apapun menjadi es. Bahkan dalam peristiwa Ohara diperlihatkan bagaimana Kuzan membuat Saul berubah menjadi es alias membeku. Menariknya adalah dengan kekuatannya ini, Kuzan justru sering jalan-jalan
di atas laut yang mana permukaannya sudah dia bekukan dengan menggunakan sepeda. 友達なんだよ。 Dalam pertarungan menghadapi Sakazuki dalam perebutan jabatan Fleet Admiral di Panghazard, diperlihatkan bagaimana sebagian wilayah Panghazard ditutupi oleh es, meskipun tidak ada konfirmasi terkait hal ini. Berdasarkan petunjuk tersebut, bisa kita simpulkan jika Kuzan sudah berhasil melakukan awakening dari buah iblisnya. Menarik untuk melihat kedahsyatan lainnya dari buah iblis Kuzan ini. Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Yang selanjutnya ada Magu-Magu Nomi. Akainu merupakan Fleet Admiral Angkatan Laut di markas pusat saat ini, mengisi posisi yang Sengoku tinggalkan. Akainu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Hal ini berkat Magu-Magu Nomi, di mana buah tersebut memberikan Sakazuki kemampuan untuk memanipulasi magma dan berubah menjadi cairan panas tersebut. Kemampuan magma dari Akainu mampu mengungguli kemampuan api yang dimiliki oleh Mera-Mera Nomi. それを親父と慕うお前らも結局同じ敗北者じゃけ。 Bahkan, dia jugalah yang bertanggung jawab atas kematian Ace dalam perang di Marineford. Hal ini pun bahkan Oda konfirmasi sendiri dalam kolom SBS. Meskipun Ace memiliki kemampuan untuk berubah menjadi api, nyatanya tubuhnya tidak tahan terhadap serangan magma Akainu. Dia juga adalah sosok yang merubah sebagian wilayah Panghazard dipenuhi magma saat dia bertarung melawan Kuzan. 10日に及ぶ死闘の末、勝利したのは Kemudian, dalam pertarungan di Marineford, dia mampu menghadirkan hujan magma yang mana hal tersebut membuat air laut di wilayah tersebut menjadi sangat panas. Di sisi lain, Oda juga mengonfirmasi bahwa dengan buah iblis yang dia miliki, sebenarnya Sakazuki bisa saja mengalahkan Luffy dan menyelesaikan cerita One Piece dalam waktu 1 tahun. Para fans menantikan pertarungan Sakazuki menghadapi Sabo yang mewarisi Mera-Mera Nomi milik Ace di akhir perang puncak nanti. 全員返り討ちにしちゃるがのは。 Yang kelima, Awakening Jiki-Jiki Nomi. Jiki-Jiki Nomi merupakan buah iblis milik Eustace Kid. Buah iblis ini sendiri merupakan buah iblis berjenis Paramecia, yang mana kekuatan dari Jiki-Jiki pertama kali diperlihatkan saat arc Sabaody. Pada saat itu, seluruh bajak laut Worst Generation berkumpul dan memperkenalkan diri mereka. Di arc Wano Kuni, para fans pun kemudian bisa melihat kekuatan dari buah iblis ini dengan lebih baik. Jiki-Jiki Nomi membuat Kid mampu memanipulasi energi magnet sesuka hatinya dan kemudian menarik atau menghempaskan material besi yang ada di sekitarnya dengan membuat tubuhnya menjadi magnet. Kid pun berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Hal ini karena bagian tubuhnya terlapisi oleh besi atau berbagai material dari besi. Kid sendiri baru berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Awakening dari Jiki-Jiki diperlihatkan dalam pertarungannya menghadapi Big Mom di Onigashima. Meskipun sempat kalah, akhirnya Kid dan juga Law mampu untuk mengalahkan Big Mom dengan menggunakan awakening buah iblis miliknya. Kid menggunakan teknik bernama Assign, di mana dia akan mengubah musuhnya menjadi medan magnet, sehingga tubuhnya terkena berbagai benda atau hal yang terbuat dari material besi. Setelah itu, dia akan menggunakan teknik lanjutan, yaitu Pangclash. Kemudian yang keenam, OP Nomi. Salah satu buah iblis berjenis Paramecia terkuat dalam cerita One Piece. Buah iblis OP merupakan buah iblis yang menjadi milik kapten dari kelompok bajak laut hati, yaitu Trafalgar Law. Buah iblis tersebut membuat Law mampu memanipulasi tubuh manusia atau benda apapun sesuka hatinya. Bahkan yang paling epik adalah Law mampu menukar kepribadian seseorang dengan kekuatan dari buah iblis ini. 不向きかもしれない。え、お前裏切んのか？いや、
Sama halnya dengan Kid, Lau sendiri baru saja berhasil menggunakan awak kening dari buah iblisnya. Lau memperlihatkan bahwa dia sudah melakukan awak kening terhadap buah iblis miliknya saat menghadapi Big Mom di pertempuran puncak Onigashima. Salah satu jurus atau teknik terbarunya sendiri memiliki nama Chrome, yang mana Lau akan melapisi pedangnya dan mampu menembus tubuh target tanpa menyentuhnya. Serangan ini mampu merusak organ dalam dari musuhnya, seperti yang dia lakukan terhadap Big Mom. Teknik Chrome juga menjadi salah satu kunci kemenangan atas Big Mom. Meskipun begitu, seperti yang dia ucapkan sendiri, bahwa awakening membutuhkan tenaga yang sangat banyak, karena menggunakan kekuatan dahsyat tersebut benar-benar menguras tenaga. Sayangnya, Lau harus kalah dalam pertarungan melawan Kurohige. Yang ketujuh ada Soru Soru Nomi. Awakening terbaik dalam cerita One Piece selanjutnya adalah Soru Soru Nomi. Big Mom merupakan salah satu mantan Yonko yang sudah berkuasa selama puluhan tahun. Setelah sempat menjadi villain utama dalam arc Whole Cake Island, dia kemudian muncul dalam arc Wano Kuni sebagai salah satu villain dengan Kaido. Jika berbicara kekuatan, tentu rasanya sudah tak perlu kita ragukan lagi level kekuatan yang dimiliki oleh Big Mom. Bagaimana Big Mom menduduki posisi Yonko selama puluhan tahun dan bagaimana dia mampu menguasai seluruh Totland bisa jadi bukti kekuatannya. Namun, masih menjadi pertanyaan besar, apakah Big Mom sudah berhasil membangkitkan buah iblis Soru-Soru miliknya? Meskipun belum terkonfirmasi dalam ceritanya, tetapi dari apa yang muncul dalam pertarungan menghadapi Kid dan juga Lau, sepertinya Big Mom sudah berhasil melakukan hal tersebut. Setelah terkena serangan awakening dari Lau dan juga Kid, Big Mom mengakui bahwa sudah puluhan tahun dia tidak merasakan sakit yang luar biasa. Dia pun kemudian menggunakan kekuatan Soru-Soru untuk merubah besi-besi yang menimpanya menjadi homies. Selain itu, hal paling epik adalah dia menggunakan jatah hidupnya 1 tahun untuk meningkatkan kekuatannya. Rasanya ini bisa menjadi bukti Big Mom sudah berhasil membangkitkan buah iblisnya. Kedelapan ada Uo Uonomi model Seryu. Kaido merupakan villain utama dari arc Wano. Selain juga sosok Big Mom, dia menjadi lawan bagi Luffy dalam pertarungan puncak di arc tersebut, yaitu pertempuran Onigashima. Kaido sendiri memiliki kekuatan buah iblis Uo Uonomi model Seryu yang membuatnya mampu untuk berubah menjadi seekor naga raksasa. Menariknya adalah Big Mom memberikan buah iblis tersebut kepada Kaido pasca peristiwa besar di God Valley. Seperti halnya Big Mom, sebenarnya masih belum ada konfirmasi apakah memang buah iblis Kaido ini sudah berhasil Kaido bangkitkan alias sudah awakening. Meskipun begitu, para fans meyakini bahwa Kaido sudah berhasil melakukan awakening terhadap buah iblisnya. Bagaimana kemudian dia bisa berubah menjadi naga menjadi bukti dari hal tersebut. Hal ini berdasarkan fakta menarik bahwa Uo Uonomi merupakan buah iblis berjenis air pertama di dunia One Piece. Menurut informasi yang ada, Uo sendiri adalah salah satu jenis ikan di Jepang. Bagaimana kemudian Kaido bisa berubah dari ikan menjadi naga? Kemungkinan merupakan karena dia berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Para fans meyakini bahwa Oda Sensei mengadaptasi alur cerita dari mitologi Cina. Menurut mitologinya, jika ikan tersebut mampu untuk melalui sebuah rintangan yang sulit berupa naik ke atas air terjun dengan arus yang deras, maka ikan tersebut akan mampu berubah menjadi seekor naga. Kesembilan ada Mori Mori Nomi. Bisa dibilang
Mori Mori Nomi adalah awakening buah iblis terbaik yang baru diperkenalkan dalam cerita One Piece. Di sisi lain, Mori Mori Nomi juga memang merupakan buah iblis baru yang muncul di ceritanya. Buah iblis ini dimiliki oleh salah satu admiral angkatan laut yang baru saja bergabung, yaitu Green Bull alias Aramaki. Mori sendiri dalam bahasa Jepang berarti hutan, dan hal ini memang sesuai dengan kekuatan yang dia perlihatkan dalam chapter 1053. 俺が用あんのは麦わらのルフィ。 Dalam chapter tersebut, kita diperlihatkan bagaimana setiap kemanapun Aramaki pergi, pasti akan ada tanaman atau tumbuhan yang muncul di sekitarnya. Kemampuan dari buah iblis ini adalah penggunanya mampu untuk menumbuhkan tanaman dimanapun dia berada. Penggunanya juga mampu untuk merubah wilayah sekitarnya menjadi hutan. Selain itu, penggunanya mampu untuk menyerap cairan atau nutrisi milik orang lain. じゃあな。 Banyak fans yang meyakini bagaimana Aramaki menggunakan berbagai cabang dan semua tanaman yang dia tumbuhkan bersifat permanen menjadi bukti bahwa dia sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Mengingat bagaimana dia adalah seorang admiral, rasanya tidak mengherankan jika level kekuatan Aramaki di atas rata-rata. Selain itu, penggunaan buah iblis para admiral juga tentunya sudah sangat di atas rata-rata, yang artinya mereka besar kemungkinan memang sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya. この決まる分かったよ。カイドウのなり損ないが。 Dan yang terakhir ada Hito Hitonomi model Nika. Awakening buah iblis terbaik dalam cerita One Piece yang terakhir adalah Hito Hitonomi model Nika yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Kejutan besar dihadirkan oleh Oda Sensei dalam arc Wano kemarin. Oda menghadirkan fakta mengejutkan di mana ternyata nama dari buah iblis Luffy tersebut bukanlah nama aslinya. Pihak pemerintah dunia sengaja menyembunyikan nama asli dari buah iblis ini. Nama asli dari buah iblis Gomu Gomu adalah Hito Hitonomi model Nika. Jenis buah iblisnya pun ternyata berbeda, yaitu Mythical Zoan. Buah iblis ini mampu merubah penggunanya menjadi seseorang yang elastis, seperti yang sering Luffy perlihatkan di sepanjang ceritanya. Dalam pertarungan menghadapi Kaido diperlihatkan bagaimana Luffy berhasil untuk melakukan awakening terhadap buah iblisnya. Gear 5 merupakan bukti dari awakening buah iblis ini, yang mana kekuatan karet dan elastisitas dari Luffy benar-benar sangat luar biasa, seperti yang bisa kita lihat dalam chapter 1045 dan 1046. Hito Hitonomi model Nika ternyata bukan buah iblis biasa, karena buah iblis tersebut ternyata sangat penting, khususnya bagi pihak pemerintah dunia. Buah iblis ini ternyata pernah digunakan oleh Joy Boy dan memiliki kekuatan dari Sun God Nika. Nah, itulah 10 awakening buah iblis terbaik dalam cerita One Piece. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.